Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah ada di hari terakhir di bulan ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Wow, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus kuat. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada dalam kehidupan kita, betul tantangan masih datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan menerangi setiap langkah kita, firman Tuhan menuntun jalan hidup kita, dan firman Tuhan terus membersihkan kita dari dalam. Sehingga pada akhirnya kita memiliki hidup yang semakin hari, semakin dewasa, dan pengenalan akan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Ya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai di hari ini. Kami bersyukur sepanjang bulan ini Tuhan tolong kami, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kami percaya Engkau tetap Allah yang memelihara dan menyertai kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel bersama-sama dalam kepemimpinan Samuel gitu kan, tercatat dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Ya, peristiwa ini dibuat atau dijadikan tugu atau dijadikan tempat untuk mengingat. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazel, yang katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa pertolongan Tuhan. Garis bawahi, jangan pernah lupa pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ada banyak dari kita sudah sering mengalami pertolongan Tuhan. Sering mengalami pertolongan Tuhan, tapi juga masih mengalami badai sampai hari ini. Iya kan? Itu yang kita alami. Tetapi hari ini kita belajar, kita lihat peristiwa ini di mana ketika Samuel sudah dikasih dalam Tuhan mendirikan batu. Untuk apa tugu ini dibuat sebagai tanda? Tugu ini dibuat sebagai tanda, dan tanda ini dibuat agar tidak dilupakan. Nah, di tugu itu dibilang namanya Eben Hazel, yang katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, ini membuktikan untuk bangsa Israel, ingat kalau sampai hari ini kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita ada karena pertolongan Tuhan. Ada banyak peristiwa, ada banyak keadaan, ada banyak tantangan hidup kita boleh lewati sampai dengan hari ini. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hikmat kepintaran kita, bukan karena orang-orang yang hebat yang kita kenal, bukan karena kekayaan kedudukan kita, jabatan kita. No, tetapi karena pertolongan Tuhan semata-mata yang memampukan saya untuk melewati setiap badai kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari ini saya ajak setiap umat Tuhan secara khusus di hari terakhir di bulan ini. Ayo ingatlah terus kebaikan Tuhan. Ingatlah terus pertolongan Tuhan. Samuel bilang sampai di sini Tuhan menolong kita. Dengan kata lain, kalau Tuhan menolong kita sampai dengan hari ini, kita percaya tergenapi firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang menolong kita melewati bulan ini. Dia yang menolong bangsa Israel untuk melakukan peperangan demi peperangan ketika merebut tanah Kanaan. Dia yang menyertai setiap kehidupan kita. Dia tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Karena janjinya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada hari ini, saya mau mengajak setiap kita untuk terus mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita.
Saya ulangi sekali lagi, kita mesti sadari hal ini. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan yang sanggup membukakan jalan-jalan yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena itu tugas kita yang pertama, tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, tugas kita jangan pernah menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan. Saudaraku, kenapa kita gak boleh lupa pertolongan Tuhan? Karena di hari-hari ke depan kita akan mengalami badai, kita akan mengalami pergumulan, akan masih ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Dia yang menolong kita hari ini, Dia yang menolong kita kemarin, Dia juga yang menolong kita di hari-hari ke depan. Karena itu jangan pernah lupa pertolongan Tuhan, agar kita tetap terus bangkit menghadapi masalah. Jangan pernah lupa pertolongan Tuhan, agar kita tidak pernah kecewa dengan keadaan yang terjadi hari ini. Jangan pernah lupa pertolongan Tuhan, karena kita tahu kalau hari ini ada, semua karena saya ditolong Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Sampai di sini, sampai hari ini, sampai waktu ini Tuhan masih menolong kami. Dan sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang menolong. Engkau tetap Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Engkau tetap Allah yang membukakan setiap jalan-jalan yang tidak ada jalan keluar. Engkau tetap Allah yang menolong kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biar firman hari ini termaterai dalam hidup kami. Ketika esok kami memasuki bulan yang baru, kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kami lihat campur tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang menolong kami melewati bulan ini. Tuhan yang sama yang akan menolong kami memasuki bulan yang baru. Dan menolong kami menghadapi masalah dan pergumulan di bulan yang baru. Kami percaya Yesus Kristus tetaplah sumber pertolongan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu. Sehingga setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan jamah masing-masing. Sehingga kami memiliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit mendengarkan firman Tuhan hari ini, dalam nama Yesus mereka semua dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Sampai di sini dan sampai selama-lamanya, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia yang menolong kita hari ini, Dia juga yang menolong kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.